Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, pada video ini kita akan menghadirkan sebuah bahasan yaitu Al-Quran Numerik. Saudara-saudaraku yang kami muliakan, semua guru-guru Al-Quran, para pelajar Al-Quran, pengkaji Al-Quran, dan peneliti Al-Quran yang kesemuanya kami muliakan. Mengkaji Al-Quran tidak lengkap rasanya kalau kita tidak mengkaji Al-Quran numerik. Ya, seperti apa itu Al-Quran numerik? Kita akan bahas pada video ini. Saudara-saudara sekalian, Al-Quran yang ada pada kita hari ini, jadi Al-Quran yang seperti ini adalah Al-Quran yang ditulis oleh Usman Toha, jadi seorang kaligrafer yang menulis Al-Quran dengan khat naskhi dan lengkap dengan harakat dan tanda titik, ya, tanda baca, berdasarkan abjad hijaiyah. Itu Al-Quran kita hari ini. Sebelum model seperti ini, mushaf Al-Quran pada tahun 1600-an, jadi 500 tahun yang lalu, itu ditulis oleh Al-Hafiz Utsman, ya, di masa kekhalifahan Utsmani, ditulis oleh Al-Hafiz Utsman bin Ali Effendi. Itulah yang menuliskan Al-Quran turun-temurun, bahkan sampai pada hari ini juga. Jadi saudara-saudara sekalian, Al-Quran kita biasa disebut Mushaf Utsmani, sebenarnya bukan Mushaf Utsman bin Affan, akan tetapi Al-Quran kita adalah Mushaf Al-Hafiz Utsman ataukah Usman Toha. Jadi saudara-saudara sekalian, mungkin ada keinginan kita untuk menerawang atau membayangkan seperti apa sebenarnya Mushaf Utsmani yang benar-benar dibuat oleh Utsman bin Affan. Saudara-saudara sekalian, seperti yang diketahui secara umum, ya, bahwa abjad hijaiyah, yakni huruf-huruf Arab yang disusun dengan dibumbuhi dengan tanda baca titik, ya, itu nanti munculnya pada masa Bani Umayyah. Jadi munculnya pada masa Bani Umayyah. Jadi mushaf Al-Quran yang disusun oleh Utsman bin Affan, tanda karakternya, gambarannya adalah mushaf yang tidak memiliki tanda baca. Jadi belum ada titik pada batasa, belum ada titiknya, belum ada titik pada jin ha kha, ya. Jadi seperti itulah gambaran Al-Quran yang mushaf Utsmani, ya, mushaf Utsman bin Affan. Jadi saudara-saudara sekalian, mushaf Al-Quran yang disusun oleh Utsman bin Affan, karena belum mengenal abjad hijaiyah, itu mereka menggunakan abjad hisabul jumal, jadi susunan huruf Arab yang dikenali yang sesuai didasarkan pada susunan angka-angka. Jadi ada namanya abjad hisabul jumal. Para pengkaji dan peneliti Al-Quran, saya pikir ini menjadi mungkin sudah sering didengarkan. Abjad hisabul jumal adalah abjad Arab yang susunan hurufnya mengikuti susunan angka, ya. Jadi susunan angka seperti kita lihat, angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini angka-angka ini memiliki huruf di baliknya. Jadi 1 itu ada huruf di baliknya, yaitu huruf alif, 2 itu ba, 3 itu huruf ja, 4 itu dal, 5 itu ha, 6 itu waw, 7 itu za, 8 itu ha, 9 itu to. Ini susunan huruf satuan. Jadi kemudian susunan huruf puluhan, jadi 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Ada juga huruf di baliknya, yaitu 10 itu huruf ya, 20 itu huruf kaf, 30 itu lam, 40 mim, 50 nun,
60 sin, 70 ain, 80 fa, 90 so. Jadi ya kala mana sa'afaso 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Kemudian susunan angka ratusan 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 sampai 1000. Angka dibaliknya adalah ko, 100 itu ko, 200 ra, 300 sya, 400 ta, 500 sa, 600 kho, 700 zal, 800 bo, 900 zo, 1000 goin. Jadi goin adalah huruf terakhir yang dibalik angka 1000. Ini adalah abjad hisabul jumal, ini yang dipakai sebelum munculnya abjad hijaiyah. Bahkan ada yang mengatakan abjad hisabul jumal ini muncul sejak Nabi Idris, karena Allah menyebutkan wazkur fil kitabi Idris innahu kana siddiqan nabiyya. Ingatlah di dalam kitab Idris, artinya sejak Nabi Idris itu sudah ada kitab, sudah ada tulisan huruf, dan huruf itu terpadu atau terintegrasi, atau huruf itu juga angka juga. Jadi itu disebut dengan hisabul jumal. Jadi saudara-saudara sekalian, kita tidak membayangkan bahwa pada masa Utsman bin Affan Al-Quran sudah seperti ini, tidak. Jadi Al-Quran itu sama sekali tidak ada barisnya dan sama sekali tidak ada tanda bacanya. Yang membedakan, yang membuat bisa membaca Al-Quran adalah di masa Utsman bin Affan adalah angka-angka. Jadi ada angka-angka yang ada pada setiap huruf itu. Jadi ketika seorang guru Al-Quran membacakan ayat, maka sang murid itu menangkap angka-angka dalam setiap huruf itu. Jadi seperti misalnya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innad dina 'indallahil Islam. Di mushaf Utsman bin Affan itu jangan dibayangkan bahwa ada titik-titiknya, di sini nun, di sini ya ada titiknya, nun ada titiknya, nun ada titiknya. Jadi tidak ada sama sekali titik dan tidak ada sama sekali baris. Yang ada, yang ditangkap oleh murid yang belajar Al-Quran itu adalah angka-angka. Jadi ini ada angka 50, ini menandakan nun, jadi ada nun itu angka 50. Kemudian dal ini bukan zal, ini adalah angka 4. Kalau zal itu angka 700. Kemudian ya ini angka 10, nun ini angka 50, ini nun angka 50. Jadi saudara-saudara sekalian, ini ditangkap sebagai angka-angka dan ini disebut dengan Al-Quran numerik. Jadi saudara-saudara sekalian, kita bisa membayangkan betapa cerdasnya dulu orang-orang belajar Al-Quran, karena di samping mereka menangkap huruf, mereka juga menangkap nomor-nomor di balik huruf itu di dalam otak mereka. Jadi gambaran dari mushaf Utsman bin Affan tidak sesederhana ini, tidak semudah yang kita baca sekarang ini. Semua orang bisa membaca apabila menguasai abjad hijaiyah tanpa guru sekalipun. Kalau dahulu Al-Quran tidak bisa dibaca tanpa guru membacakannya dan murid menangkap setiap huruf itu adalah angka. Baik, saudara-saudara sekalian, jadi innad dina indallahil Islam ini tidak ada sama sekali titiknya, dan yang ada adalah angka-angka. Ad-din, tulisan ad-din ini sama persis dengan tulisan al-lazina, ya. Kalau tidak ada barisnya, tidak ada titiknya. Ad-din dengan al-lazina sama persis, ya. Jadi ini kalau tidak ada guru yang membacakan, ini bisa dibaca al-lazina, innal lazina. Bisa dibaca seperti itu, tapi karenanya membutuhkan guru Al-Quran yang membacakan. Jadi yatluna ayatina, membacakan ayat-ayat kami. Jadi ad-din itu alif 1, lam 30, dal 4, ya 10, nun 50. Jadi ad-din hisabul jumalnya ini 95. Jadi kata ad-din ini adalah sejumlah angka, yaitu 95 dari 5 angka atau 5 huruf. Ini 5 huruf.
Jadi 1, 30, 4, 10, 50, 95. Allazina, jadi tulisan yang sama, allazina ini 1 lam 30 zal 700. Jadi zal 700 kita lihat di sini, zal 700. Jadi ya 10 nun 50. Jadi allazina sama persis tulisannya. Nah, hisabul jumalnya jadi jumlah angkanya dalam kalimat allazina itu adalah 791. Jadi saudara-saudara sekalian, seperti itulah gambaran mushaf bin Affan karena belum ada titik dan belum dikenal abjad hijaiyah waktu itu. Begitu juga kata indallah. Jadi indah dengan abda itu sama persis tulisannya. Indallah dengan Abdullah ya sama persis tulisannya. Indah ini ain 70. Ketika ini disebut angka 2 berarti ini Abdallah. Jadi ketika ini 70 24 ini 76 hisabul jumalnya ini bacanya Abdullah. Kalau indallah ini 70 ini nun 50 ini nun 50 dal 4 jadi 124 itu indah. Jadi setiap kata saudara-saudara sekalian, di dalam bahasa Arab itu, setiap kata dalam Al-Quran itu adalah sejumlah angka-angka yang itu disebut dengan hisabul jumal, bilangan dalam kata. Jadi setiap kata, setiap kosakata dalam Al-Quran itu adalah angka-angka. Jadi salah satu rahasia dari penjagaan Al-Quran sehingga tidak masuk kosakata apapun sesungguhnya adalah pada jumlah angka. Ya, jumlah angka ini di dalam Al-Quran, jumlah angka itu adalah mulai dari angka 4 sampai angka 2660. Tidak ada kosakata di atas angka 2660. Kata 2660 itu adalah kata yagdudna. Jadi teman-teman bisa melihat di Al-Quran ada kata yagdudna, ya 10, going 1000, bo 800, bo 800, bo lagi 800, nun 50. Jadi ini 2660. Tidak ada kata 2661 sehingga ini adalah semacam cara menangkal kosakata apapun yang bisa masuk dalam Al-Quran. Jadi inilah keunikan dari Al-Quran numerik. Jadi saudara-saudara sekalian, mungkin sudah tergambar bagaimana mushaf Utsmani yang sebenarnya. Jadi sebuah mushaf Al-Quran yang di benak pembelajar Al-Quran itu adalah Al-Quran numerik. Contoh lain, jadi kata kasir dengan kata kabir ya. Kata kabir dengan kasir itu sama persis tulisannya. Kaf 20, jadi 20 kaf. 2 itu bah, jadi ini bah. Kalau tidak ada titiknya, jadi 20, 2, 10 ya, ra 200. Jadi ini bacanya kabir tanpa titik ya. Ini bacanya kasir ya. 20, 500 ini sa, ya 10, ro 200. Jadi sama persis tulisan kabir dengan kasir kalau tidak ada titik. Bagaimana membedakannya? Itu dibedakan dengan nomor. Kabir ini 20, 2, 10, 200. Jadi 232. Kalau kasir 20, 500, 10, 200. Ini 730 hisabul jumal dari kata kasir. Saudara-saudara sekalian, jadi orang-orang Arab dahulu dikenal ummiyin, dikenal sebagai kaum ummiyin yang memang terbiasa dengan melisan. Mereka, orang-orang Arab itu ketika ada orang yang mampu menulis, itu artinya mereka itu mampu menulis numerik. Jadi mereka menulis huruf dengan nomor sekaligus. Jadi karena itulah orang-orang di masa dahulu itu mereka sangat mengagumi. Jadi kalau ada yang
penulis-penulis, ya, penulis-penulis yang mereka biasa sebut dengan ar-raqim. Di dalam Al-Quran disebutkan, am hasibtum anna ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina ajaba. Apakah kalian mengira bahwa ashabul kahfi, kisah ashabul kahfi dan ar-raqim, dan orang-orang yang pandai menguasai nomor-nomor, itu adalah ayat-ayat kami yang menakjubkan. Jadi orang Arab itu seolah-olah hanya dua itu yang mereka takjubi tentang kisah Ashabul Kahfi dan Ar-Raqim. Allah ingin mengatakan semua di Al-Quran itu menakjubkan, bukan hanya tentang itu. Tapi Allah mengabadikan ini untuk memberikan gambaran bahwa dulu orang-orang Arab sebelum Islam bahkan mereka sangat kagum kepada ar-raqim, jadi orang-orang yang menguasai numerik. Jadi mereka menulis huruf dan menguasai nomor di balik huruf. Jadi saudara-saudara sekalian, seluruh Al-Quran itu hakikatnya adalah nomor, ya. Yang kita lihat ini adalah rangkaian huruf. Sejatinya di balik setiap semua huruf itu adalah angka-angka. Sebutlah misalnya alif lam mim. Alif lam mim itu huruf, ya. Di baliknya alif 1, lam 30, mim 40. Jadi alif lam mim itu adalah 71, ya. Jadi hisabul jumalnya 71. Ar-Raqim itu adalah orang-orang yang mengetahui semua kosakata dalam setiap jumlah kata. Misalnya kosakata misalnya 2660 kosakata apa itu? Kosakata yang duduknya. Berapa kosakata? Misalnya angka 100, misalnya angka 66. 66 itu Allahu. Allahu 1 30 35. Jadi Allahu itu 66, dan kata apa saja selain Allahu itulah yang dikuasai oleh Ar-Raqim. Jadi saudara-saudara sekalian, sekali lagi para pengkaji Al-Quran, pembahas Al-Quran, peneliti Al-Quran tidak lengkap rasanya bila kita tidak mempelajari juga Al-Quran numerik, karena ini adalah bagian dari keunikan atau keistimewaan dari mushaf Utsman bin Affan. Jadi saudara-saudara sekalian, semenjak abjad hijaiyah muncul, itu memang memudahkan kita untuk membaca Al-Quran. Akan tetapi janganlah membuat kita lupa bahwa ada abjad hisabul jumal. Jadi ada abjad hisabul jumal, ada sebuah metode pengkajian yang menggabungkan huruf dengan nomor, ya, dan ini disebut dengan Al-Quran numerik. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala sebenarnya telah menyentil kepada kita bahwa kitab yang turun dari langit itu memang kitab bernomor. Di dalam surah Al-Mutaffifin ayat 9 dan ayat 20, Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan kitabum marqum. Jadi kitab yang ada di langit itu adalah kitab marqum, kitab yang mengandung rakam, kitab yang mengandung angka-angka. Kalau bahasa kita ini kitab digital. Jadi di langit itu kitab digital, dan Al-Quran ini adalah kitab langit yang diturunkan oleh Allah, tanzilun minar rahmanir rahim, diturunkan oleh Ar-Rahman. Karena itu sebenarnya Al-Quran tidak lepas dari ar-rakam. Al-Quran itu mengandung angka-angka di setiap nomornya. Setiap kalimatnya, setiap kosakatanya, setiap hurufnya itu adalah angka. Saudara-saudara sekalian, bila mana ini kita dalami lebih jauh, ini akan membuat Al-Quran itu tampak sebagai sebuah database, ya. Ketika semua huruf Al-Quran, semua kosakata Al-Quran sudah kita konversi menjadi huruf-huruf, maka itu akan menjadi sebuah database Al-Quran. Dan alhamdulillah bismillah pada tahun 2022 saya telah menyelesaikan menyusun Al-Quran sebagai sebuah database. Seluruh Al-Quran telah saya konversi menjadi sebuah angka-angka. Jadi saya berkesempatan juga untuk menyusun sebuah buku pengantar database Al-Quran Hisabul Jumal. Teman-teman, saudara-saudara sekalian bisa melihat bisa googling dan bisa nanti membelinya secara online di Google Book.
Baik, teman-teman sekalian, semoga ini menginspirasi dan menarik minat kita untuk menjadikan memunculkan Al-Quran numerik ya. Jadi Al-Quran tidak sekedar huruf, tapi adalah kita melihatnya juga sebagai nomor-nomor. Saya ingin berikan sedikit contoh, misalnya Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismi, jadi kita bila dikonversi menjadi nomor-nomor, jadi ba itu 2, sin 60, mim 40, jadi bismi 102, bisa berjumlahnya 102. Allah, bismillahi, Allah, alif 1, lam 30, lam 30, h 5, ini bisa berjumlahnya 66. Ar-Rahman, bismillahirrahman, Ar-Rahman, alif 1, lam 30, ra 200, h 8, mim 40, nun 50, 329 ya. Jadi Ar-Rahim 130, 1 tambah 30 tambah 200 tambah 8 tambah 10 tambah 40, sebagaimana 285. Seterusnya silakan teman-teman mengkonversi seluruh kosakata Al-Qur'an menjadi angka-angka, dan kita akan tercengang melihat bahwa setelah semua itu kita sangat mudah untuk mendata Al-Quran. Kita akan bisa melihat di Al-Quran ternyata ada 86.769 kosakata ya. Dan di sana kita juga bisa menghitung nanti dengan mudah, karena kita tinggal filter-filter angka itu. Kalau kita buat database di Excel, kita akan bisa melihat ternyata di Al-Quran itu hanya ada 14.414 kosakata baru ya di dalam Al-Quran. Semua terulang menjadi 86.000 kosakata. Kita akan mudah melihat berapa kosakata Al-Quran yang dimulai dengan alif, dimulai dengan ba, dimulai dengan h, dimulai dengan kof, goin, dan seterusnya. Kita akan sangat mudah menghitung berapa jumlah huruf Al-Quran, berapa huruf ain, huruf goin, huruf kof, apabila kita sudah mendata Al-Quran. Jadi teman-teman, semoga ini menarik dan menantang ya. Jadi menantang kita untuk mengkonversi seluruh Al-Quran dari huruf menjadi angka, yakni menyusun sebuah Al-Quran numerik. Saya alhamdulillah juga sudah punya seluruh Al-Quran, semuanya nomor mulai dari Al-Fatihah sampai An-Nas, semuanya nomor, tidak ada satu pun yang huruf ya, semuanya nomor. Dan alhamdulillah semua itu sudah sudah saya jalankan, saya sudah alami, dan ingin berbagi dengan teman-teman sekalian, ingin sharing dengan saudara-saudara sekalian, agar kita bisa merasakan interaksi yang beda dengan Al-Quran. Jadi Al-Quran numerik ini adalah sebuah penerawangan ya, sebuah penerawangan pada Mushaf Utsman bin Affan ya. Mushaf kita dengan membaca ini mushaf kita hari ini mushaf Utsman bin Toha. Adapun mushaf Utsman bin Affan tidak lain adalah Al-Quran numerik. Syukran lakum jami'a wa sallallahu ala Muhammadin wa sallamu ala mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.